Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian statistika beserta jawabannya. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Apa perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik? Nah, perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik yaitu untuk statistika parametrik memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan, sementara statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi, sehingga sebaran data bebas. Selanjutnya, untuk statistik parametrik memerlukan jenis data bersifat metrik atau kuantitatif, sementara statistik non-parametrik memerlukan data metrik atau kuantitatif dan non-metrik atau kualitatif. Selanjutnya, untuk statistik parametrik jumlah data yang digunakan lebih dari 30, sementara untuk statistik non-parametrik jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Baiklah, langsung selanjutnya soal nomor. Berat badan 20 mahasiswa agribisnis kelas Palembang adalah sebagai berikut. 45, 50, 50, 60, dan sampai 64. Buatlah tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan formula Stokes. Nah, formula Stokes ini rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Jumlah pengamatan 20 mahasiswa. Yang maksudnya di sini dalam pengamatan ini yang diamati adalah berat badan 20 mahasiswa agribisnis kelas Palembang. Nah, pertama kita harus menentukan banyak kelas terlebih dahulu. Nah, untuk banyak kelas ini rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 20. Nah, N di sini maksudnya adalah berat badan 20 mahasiswa ini, jumlah mahasiswa yang diamati berat badannya, sehingga lognya 20. K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,3 log 20 ini nilainya adalah 1,3. K sama dengan 1 ditambah 4,3186. Nah, 4,3186 ini karena di bawah 4,5 maka dibulatkan jadi 4. K sama dengan 1 tambah 4, jadi banyak kelasnya yaitu 5. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan jarak pengukuran atau range. Nah, range itu sama dengan rumusnya XT dikurang XR. Nah, perlu diketahui kalau XT ini merupakan nilai tertinggi dan XR nilai terendah. Nah, dari data dapat diketahui kalau nilai tertinggi yaitu 74, sedangkan nilai terendah 45. Jadi range sama dengan 74 dikurang 45, dapatlah range-nya 29. Selanjutnya untuk menghitung luas kelas. Rumus luas kelas itu adalah I sama dengan range per banyaknya kelas. Nah, sudah diketahui dari yang kita cari tadi kalau range-nya itu 29 dan banyak kelasnya itu 5. Jadi masukkan saja ke rumusnya I sama dengan 29 per 5, dan didapatlah I sama dengan 5,8 karena di atas 5,5 maka dibulatkan jadi 6. Ini merupakan tabel
distribusi frekuensinya. Di sini terdapat kelas, interval, frekuensi, nilai tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nah, karena tadi sudah diketahui kalau kelasnya itu banyak kelasnya itu ada 5, dan untuk luas kelasnya itu 6, yaitu untuk interval dari 45 sampai 50 itu 6. Nah, setelah dari data dapat diketahui bahwa jumlah frekuensi dari interval 45 sampai 50 itu 5, dan frekuensi dari interval 51 sampai 56 itu 4, frekuensi dari interval 57 sampai 62 itu 5, frekuensi dari interval 63 sampai 68 itu 2, dan frekuensi dari interval 69 sampai 74 itu 4. Didapatlah totalnya 20. Nah, nilai tengah ini didapat dari interval yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, dari interval 45 sampai 50 ini didapatlah nilai tengahnya 47,5. Nah, untuk mencari nilai tengahnya itu dapat diketahui dari misalnya dari 45 sampai 50 ini diketahui kalau nilai tengahnya itu ada 47 dan 48. Jadi nilai 47 dan 48 itu dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, untuk interval 51 sampai 56 nilai tengahnya 53,5. Interval 57 sampai 62 nilai tengahnya 59,5. Interval 63 sampai 68 nilai tengahnya 65,5. Dan interval 69 sampai 74 nilai tengahnya 71,5. Kemudian frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini sama saja seperti frekuensi untuk interval 45 sampai 50 di frekuensi relatifnya 5, 51 sampai 56 itu 4, 57 sampai 62 itu 5, 63 sampai 68 itu 2, 69 sampai 74 itu 4. Didapatlah total frekuensi relatifnya 20. Nah, untuk frekuensi kumulatif ini merupakan jumlah kumulatif dari frekuensi relatif. Ini bisa diketahui dari 5 ditambah 0 itu 5, 5 ditambah 4 itu 9, 9 ditambah 5 itu 14, 14 ditambah 2 itu 16, 16 ditambah 4 itu 20. Baiklah, lanjut ke soal. Tentukan modus dari tabel di samping. Ini di sini terdapat betulnya ya, data tabel untuk mengetahui modusnya. Nah, ini merupakan rumus modus. Rumusnya itu modus yang non tepi bawah ditambah panjang kelas ditambah D1 per D1 tambah D2. Perlu diketahui D1 ini merupakan jumlah nilai modus dikurang dengan nilai sebelumnya, sedangkan untuk nilai D2 ini merupakan jumlah nilai modus dikurang dengan nilai sesudahnya. Baiklah, kita cari dulu panjang kelasnya. Panjang kelasnya di sini diketahui kalau panjang kelasnya modus itu 50 sampai 59 dari tabel di sini ya. Jadi nah dari 50 sampai 59 itu diketahui kalau itu nilainya 10 panjang kelasnya. Kemudian tepi bawahnya diketahui kalau interval 50 sampai 59 itu merupakan yang paling banyak muncul atau modusnya. Jadi tepi bawahnya itu 50 dikurangi 0,5 hasilnya 49,5. D1 12 dikurang 8 diketahui dari sini dari data ini
kalau modus itu 12 dan dikurangi dengan nilai sebelumnya yaitu 8, jadi dapatlah D1 itu 4, D2 12 dikurang 9 sama dengan 3. Baiklah mas, data yang sudah kita dapatkan tadi langsung masukkan saja ke rumusnya, yaitu modus 9 tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Modus sama dengan 49,5 ditambah 10 dikali 4 per 4 tambah 3. Modus sama dengan 49,5 ditambah 40 per 7. Modus sama dengan 49,5 ditambah 5,71. Modus sama dengan 55,21. Baiklah, soal selanjutnya diketahui tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi kuartil dari data berikut, yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 11 dan sampai 29. Baiklah, ini merupakan rumus dari jarak antar kuartil dan ini merupakan rumus dari jangkauan semi kuartil. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai Q1 dan Q3-nya terlebih dahulu. Nah, rumus Q1 ini yaitu 1 dikali N ditambah 1 per 4. Q1 sama dengan 1, N di sini diketahui ada 11 ditambah 1 per 4. Q1 sama dengan 12 per 4. Q1 sama dengan 3. Nah, untuk Q3, rumus Q3 ini tidak beda jauh dengan Q1, hanya saja di sini dikali 3 bukan 1 seperti di Q1. Q3 3N 3 dikali N per 1 per 4. Q3 sama dengan 3 dikali 11 tambah 1 per 4. Q3 sama dengan 36 per 4. Q3 sama dengan 9. Selanjutnya kita cari nilai jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Jangkauan antar kuartil sama dengan 9 dikurang 3. Jangkauan antar kuartil yang didapat yaitu 6. Selanjutnya jangkauan semi kuartil, di sini rumusnya QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. QD sama dengan setengah dikali 9 kurang 3. QD sama dengan setengah dikali 6. QD sama dengan 3. Selanjutnya soal nomor 5. Pada tahun 2015 suatu pabrik coklat membutuhkan 15 menit kerja untuk menghasilkan 1000 batang coklat. Pada tahun 2019 pabrik coklat tersebut menggunakan 100.000 jam kerja untuk menghasilkan 1.500.000 batang coklat. Hitunglah produktivitas pabrik coklat tersebut untuk tahun 2019 dengan periode dasar 2015. Nah, pada tahun 2015 untuk membuat 1.500.000 batang coklat diperlukan 1.500.000 dikali 0,25 jam kerja per 1000 coklat, didapatlah 375.000 jam kerja. Sehingga pada tahun 2015 dibutuhkan 375.000 jam kerja untuk menghasilkan 1.500.000 batang coklat seperti yang dihasilkan pada tahun 2019. Jadi, indeks produktivitas jam kerja pada tahun 2019 yaitu 375.000 dibagi 100.000 dikali 100. Nah, 375.000 ini merupakan jumlah jam kerja pada periode dasar dan 100.000 ini merupakan jumlah periode jam produktivitas jam kerja pada tahun N, dan diketahui pada tahun N itu 2019 dan periode dasarnya 2015. Jadi 375.000 per 100.000 dikali 100 didapatlah 3,75 dikali 100 dan hasilnya 375 indeks produktivitas jam kerja pada tahun 2019. Selanjutnya soal nomor 6.
Seorang siswa diharuskan untuk mengerjakan 5 dari 8 soal dengan ketentuan soal nomor 3 dan nomor terakhir wajib dikerjakan. Banyak pemilihan soal yang dapat dilakukan siswa adalah soal yang wajib dikerjakan ada 5 dari 8 soal. Sedangkan soal ketiga dan terakhir wajib dikerjakan sehingga tersisa 6 soal. Jadi, banyaknya pemilihan soal yang dapat dilakukan siswa adalah di sini kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu matriks NR sama dengan N faktorial per X R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Matriks 63 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 dikurang 3 faktorial. Matriks 63 sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Di sini kita dapat antara 3 faktorial ini dengan 3 faktorial di atas karena sama, dan selain itu jumlah dari 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Jadi kita bisa mencoret dengan 6 ini, sehingga yang tersisa adalah 5 dikali 4. Jadi matriks 63 hasilnya adalah 20 cara. Jadi banyaknya pemilihan soal yang dapat dilakukan siswa adalah 20 cara. Soal ketujuh. Di suatu kelas akan dipilih 3 pasangan, di mana harus 1 pasangan laki-laki, 1 pasangan perempuan, dan 1 pasangan campuran yang akan ikut lomba kelereng estafet yang diambil dari 6 laki-laki dan 9 perempuan. Berapa peluang terpilihnya 1 pasangan perempuan? Di sini terdapatlah rumus sebaran hipergeometrik, yaitu Hx N besar N kecil K sama dengan matriks Kx dikali matriks N dikurang K per N dikurang X per matriks N besar N kecil. Px sama dengan 1 sama dengan H. X di sini didapat 1, N di sini 15 merupakan jumlah dari banyaknya siswa di dalam kelas tersebut. 3 di sini merupakan banyaknya pasangan yang dipilih dalam satu kelas, dan 9 di sini merupakan banyaknya siswa perempuan. Jadi masukkan saja ke rumusnya tadi. Kx, matriks Kx itu matriks 91, N dikurang X itu 15 dikurang 9, N kecil dikurang X itu 3 dikurang 1 per matriks N besar N kecil, yaitu matriks 15 3. P X sama dengan 1 sama dengan H 1 15 3 9 matriks 91 dikali matriks 62 per matriks 15 per 3. Nah, pertama kita cari dulu matriks 91. Di sini menggunakan rumus kombinasi, yaitu matriks 91 sama dengan 9 faktorial per 1 faktorial dikali 9 dikurang 1 faktorial. Matriks 91 yaitu 9 dikali 8 faktorial per 1 faktorial dikali 8 faktorial. Karena nilai ini sama, bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah 9 per 1, maka matriks 91 itu hasilnya adalah 9. Kemudian kita mencari matriks 62, sama seperti cara mencari matriks 91 tadi. Matriks 62 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial.
Matriks 62 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Karena nilai ini sama bisa dicoret, dan nilai 2 faktorial ini 2, jadi bisa dicoret dengan 6, tersisa 3 di sini. Jadi matriks 62 hasilnya itu 5, yaitu 15. Kemudian kita akan mencari matriks 53. Matriks 15/3 yaitu sama dengan 15 faktorial per 3 faktorial dikali 15 dikurang 3 faktorial. Matriks 15/3 sama dengan 15 dikali 14 dikali 15 dikali 12 faktorial per 3 faktorial dikali 12 faktorial. Karena ini nilainya sama juga, maka bisa dicoret. Dan dikarenakan 3 faktorial ini hasilnya 6, maka bisa dicoret dengan 15. Di sini dapat 5 tersisa. Di sini tinggal 2. Ini bisa dicoret dengan 14. Maka dengan 14 itu tersisa 7. Maka yang tersisa dari matriks 15/3 yaitu ada 5 dikali 7 dikali 13, dan dapatlah hasilnya 455. Jadi P X sama dengan 1 sama dengan H 15,3,9 sama dengan 9 dikali 15 yang sudah kita dapatkan tadi, hasilnya per 455. P X sama dengan 1 sama dengan H 1,15,3,9 yaitu 135 per 455. Maka peluang terpilihnya satu pasangan perempuan yaitu 0,29. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.